Selimut cadangan yang aku ambil dari lemari pakaianku, kuharap setidaknya bisa membuat Elliot sedikit lebih hangat. Kubawa selimut itu ke sofa ruang tamu di mana Elliot berada, lalu langsung membalutkannya ke tubuh Elliot yang duduk di sofa. Aku mengambil termometer suhu dan memakaikannya pada Elliot. Setelah melihat hasilnya dan mengetahui suhu tubuh Elliot mencapai 39 derajat, aku terpegun risau. "Tunggulah di sini," kataku sambil membenarkan bagian depan dari selimut yang menutupi tubuhnya. Dia hanya menatapku tanpa menjawab apa-apa. Wajahnya yang pucat membuatku menghela napas dengan perasaan khawatir. Tanpa pikir panjang, aku langsung berbalik dan pergi ke dapur karena ingin membuatkan teh panas untuk Elliot. Aku yakin dia pasti juga belum makan malam, jadi aku turut membuatkan sup jagung. Beruntung masih ada bahan-bahan yang lengkap di kulkas untuk membuat sup itu. Sekitar 20 menit kemudian, aku kembali ke ruang tamu sambil membawakan secangkir teh dan semangkuk sup. Dia duduk bersandar pada sandaran sofa. Kedua matanya terpejam, tetapi aku tahu dia tidak tidur. Aku pun meletakkan cangkir dan mangkuk yang kubawa ke atas meja, lalu duduk di sebelah Elliot dan memegang bahunya. "Minum dan makanlah dulu. Perutmu pasti kosong," ujarku. Elliot membuka pejaman matanya dan menatapku. Dia beralih pada semangkuk sup yang kuletakkan di atas meja. Dengan suara beratnya yang pelan, dia bertanya, "Apakah sup itu aman? Kau tidak meracuninya agar aku cepat mati, sehingga kau bisa tetap melarikan diri bersama Evan dan Ervin?" "Tidak, Elliot. Kenapa kau berpikir begitu?" Aku mengernyit heran. "Minum tehmu dan makanlah supnya. Aku akan mengambilkan obat penurun demam untukmu." Aku memastikan Elliot benar-benar meminum tehnya dulu, barulah setelah itu aku beranjak dari duduk untuk pergi ke kamarku di mana aku menyimpan obat-obatan. Aku memang belum benar-benar mengosongkan tempatku membuka klinik untuk praktik mandiri. Namun, ada beberapa peralatan dan obat-obatan yang sudah aku bawa pulang dan kusimpan dengan rapi di kamarku. Aku mencari obat demam, lalu memeriksa seluruh lemariku untuk mencari apakah ada kaos atau apapun itu yang setidaknya bisa dipakai oleh Elliot. Aku khawatir dia malah makin kedinginan jika terus memakai kaosnya yang lembab. Saat aku masih mencari, terdengar dering dari ponselku yang kuletakkan di atas nakas. Aku meraih benda itu, lalu mendapati adanya telepon masuk dari Selena. "Halo," sapaku begitu mengangkatnya. "Kau sudah tidur? Apa aku mengganggumu?" tanya Selena di seberang telepon. "Tidak. Aku belum tidur, kok. Kenapa menelepon malam-malam begini? Kau baik-baik saja?" "Justru harusnya akulah yang bertanya begitu padamu, Lily." Aku menghentikan gerakan tanganku mencari pakaian di lemari. Setelah terdiam sejenak, aku berkata dengan suara pelan, "Elliot datang ke sini beberapa hari yang lalu." "Hah? Bagaimana bisa?" Aku bersumpah, aku tidak buka mulut pada siapapun. "Aku percaya padamu, Selena. Aku hanya memberitahu saja. Dia menemukanku." "Lalu bagaimana? Sekarang dia masih di Kansas?" "Iya." Aku menoleh ke arah pintu kamarku yang tidak tertutup sepenuhnya. "Dia ada di apartemenku sekarang." "Jadi, dia sudah tahu soal si kembar?" "Ya, begitulah." "Kau baik-baik saja, Lily? Maksudku, apa yang akan kau lakukan setelah ini? Aku sungguh mengkhawatirkanmu dan anak-anakmu." "Entahlah," gumamku sembari menghela napas, "jika ada jalan keluar untuk memperbaiki ini, semuanya akan baik-baik saja. Pokoknya, hubungi aku jika kau butuh sesuatu atau jika ada hal buruk yang terjadi." Setelah berbicara sebentar dengan Selena di telepon, dia mengakhiri telepon itu lebih dulu karena katanya dia sedang jaga malam di Cornell Hill. Aku pun melanjutkan berkutat pada isi lemariku. Ada satu hoodie putih dengan model oversize.
Jika aku yang memakai hoodie itu, panjangnya bisa sampai seatas lutut dan bagian lengannya pun juga lebih besar sekaligus panjang. Tubuhku dan tubuh Elliot jelas memiliki perbandingan yang jauh berbeda, sehingga kemungkinan hoodie itu bisa pas dipakai oleh Elliot. Sambil membawa obat dan hoodie tersebut, aku beranjak kembali ke ruang tamu. Kulihat sup jagung di meja tersisa setengah mangkuk dan belum Elliot habiskan. Namun, Elliot sudah tidak ada di ruangan itu, selimutnya juga tergeletak di sofa. Aku pun menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari-cari di mana dia berada. Pandanganku tertuju pada pintu kamar Evan dan Ervin yang terbuka setengah, padahal seingatku pintu itu sudah kututup rapat sebelumnya. Kulangkahkan kakiku ke kamar anak-anakku tersebut, lalu berdiri di depan pintu dan menatap ke arah dalam. Kulihat Elliot berdiri di depan ranjang bayi yang ditempati oleh Evan dan Ervin. Wajah pucat Elliot tampak teduh ketika dia terpaku menatap dua anak kembar itu secara bergantian. Sudut bibirku tertarik membentuk senyum simpul ketika memerhatikan Elliot yang kini menyentuh lembut bagian samping dari perban jahitan di dahi Ervin. "Elliot," panggilku dari pintu dengan suara setengah berbisik agar jangan sampai membangunkan anak-anak. Elliot langsung menoleh dan menatapku. Ketika aku mengisyaratkannya untuk keluar dulu, dia melangkah meninggalkan tempat tidur Evan dan Ervin untuk ikut denganku kembali ke ruang tamu. "Lepas bajumu," kataku. Elliot menatapku dengan keningnya yang berkerut dalam. Wow, itu permintaan yang mengejutkan dan terlalu mendadak. Aku tidak mau menolak seks, tapi aku sedang sangat lemas, Lily. Aku tidak bisa bercinta sekarang juga. Kau gila, ya? Bercinta apanya? Siapa yang? Astaga. Aku yakin pipiku memerah sekarang. Aku bahkan tidak bisa meneruskan kalimatku, karena mendadak merasa malu dan gugup ketika Elliot mengira aku menyuruhnya lepas baju untuk yang macam-macam. Lalu kau menyuruhku lepas baju untuk apa? Mau melihatku telanjang? Sudah lama tidak bertemu, kau menjadi sangat agresif ternyata. Aku menyodorkan hoodie putih yang kuambil dari kamar, lalu berkata, "Bajumu basah. Maksudku, lepas bajumu untuk menggantinya dengan ini agar kau tidak kedinginan sepanjang malam." Dia tidak menolak sedikit pun dan menerima hoodie yang kuberikan. Tanpa babi bu, dia langsung melepas kaosnya tepat di depanku. Aku tidak tahu mengapa itu menjadi tindakan yang membuatku langsung terpegun. Tubuh atletisnya tak sedikit pun berubah. Bahkan meski Rick bilang kalau belakangan ini Elliot sangat mudah stres dan tertekan hingga mengonsumsi obat-obatan, tetapi sepertinya dia tetap rutin berolahraga. Otot di seluruh tubuh Elliot tetap memiliki bentuk yang sempurna, struktur tegas pada perut six-pack-nya masih sama seperti saat terakhir kali kulihat bertahun-tahun lalu. Tato spider lili yang memenuhi lengan kanannya yang kekar pun masih menjadi salah satu alasan mengapa aku takjub melihatnya telanjang dada. Aku tertegun susah payah. Kemudian, aku buang muka dan memilih untuk memandang ke arah lain saja agar berhenti terpana pada tubuh atletis Elliot. Jika dia memeregokiku menatapnya tanpa berkedip sama sekali, aku tidak tahu harus menyembunyikan rasa maluku dengan cara bagaimana. Setelah Elliot selesai mengganti pakaiannya, dia kembali duduk di sofa. Kutempelkan telapak tangan kananku di dahi Elliot, berharap demamnya sedikit mereda. Namun ternyata, sama sekali tidak. Aku malah panik karena suhu tubuh Elliot semakin tinggi dan jauh lebih panas daripada sebelumnya saat diukur dengan termometer. Aku segera memberikan obat penurun demam yang tadi kubawa dari kamar. Dia meminum obat itu setelah kuambilkan segelas air putih. "Lebih baik kau langsung tidur dan istirahat saja. Ayo, tidurlah di kamar." "Tidur di kamar denganmu, kan?" Aku tidak menjawab dan hanya menghela napas saja. Setelahnya, aku mengajak Elliot untuk berdiri agar bisa segera pergi ke kamar. Dia sungguh tidak membantah sama sekali, hanya terus mengikuti apa yang kukatakan. Saat tadi kusuruh minum obat pun dia tidak peduli obat apa yang dia minum dan hanya langsung menelannya,
seolah dia percaya 100% padaku kalau obat itu memang untuk membuat keadaannya lebih baik. Setelah Elliot berbaring di kasurku, aku pun menarik selimut dan menyelimuti tubuhnya. Aku selalu menyediakan plester penurun panas untuk anak-anakku. Yang aku ingat, bulan lalu aku sempat membelikan plester penurun panas ukuran orang dewasa, sebab Nenek Berta terserang flu sekaligus demam waktu itu dan akulah yang mengurusnya karena Franz belum pulang dari Timur Tengah. Aku rasa masih ada sisa. Jadi, aku segera mengambil plester tersebut dari kamar anak-anakku karena memang kusimpan di sana. Ini melelahkan. Aku sungguh kelelahan setelah seharian bekerja dan harus menghadapi insiden Ervin terluka di taman. Padahal niatnya, aku ingin istirahat setelah berhasil menidurkan anak-anakku, tetapi sekarang aku malah harus bola-balik demi mengurus Elliot yang benar-benar demam tinggi. Tak ada pilihan lain. Aku sangat mengkhawatirkan kondisi Elliot dan harus mengurusnya. Mau membawa Elliot ke rumah sakit pun juga tak bisa, di luar hujan semakin lebat. "Mana Rick?" tanyaku setelah kembali ke kamarku dan duduk di tepi kasur. "Kusuruh pergi," jawab Elliot dengan kedua matanya yang setengah terpejam. Dia pasti merasakan sensasi panas di sekitar matanya karena pengaruh demam yang makin menjadi. Aku menghela napas. Sambil mengusap-usap lembut dahi Elliot dan menyapu rambutnya ke belakang, aku berkata, "Kau tahu kalau kau tidak kuat dingin. Seharusnya kau langsung pergi setelah tadi mengantarku, sehingga kau tidak perlu kehujanan dan kedinginan sampai demam begini." Mata coklatnya yang sungguh sayu, sibuk menatapku ketika aku mulai menempelkan plester penurun panas di dahinya. Dia menjawab, "Kalau aku tidak begini, kau tidak akan membiarkanku masuk. Demammu tinggi sekali, Elliot. Kau membuatku panik." Bibir pucatnya menyunggingkan senyum tipis. "Apa kau khawatir padaku?" "Tentu saja khawatir." Setelah ku jawab begitu, Elliot memegang lengan kananku dan menariknya secara mendadak. Aku tak tahu mengapa dia masih memiliki tenaga yang besar walaupun sedang demam tinggi begini. Namun yang pasti, aku tidak mampu menghindar saat dia berhasil membuatku berbaring di sebelahnya, lebih tepat di dalam pelukannya. Aku terdiam. Ketika tangan Elliot merengkuh tubuhku dengan erat, pipiku bersandar tepat di dada bidangnya. Aku bahkan bisa merasakan detak jantung Elliot. Aku harus membereskan mangkuk dan gelas kotor di ruang tamu. "Tolong lepaskan aku. Kau tidurlah dengan nyaman di sini," kataku pelan. Dia tidak menjawab dan tidak pula melepaskan pelukannya. "Elliot, aku." "Kau hangat," ujarnya, "kau mungil dan sangat hangat." Mataku mengerjap lambat. Rasanya seperti deja vu setelah mendengar Elliot mengatakan itu. Aku masih sangat ingat bagaimana pada malam beberapa tahun yang lalu, dia mengatakan hal yang nyaris serupa. Dia bilang kalau dia suka memelukku karena aku hangat, menyebutku mungil karena perbandingan tubuh rampingku yang kontras dalam dekapan tubuh berototnya. Aku tersenyum simpul, tidak tahu harus bagaimana selain berdiam diri dalam posisi itu. Tanganku bahkan ingin sekali segera tergerak untuk membalas pelukannya. "Kau harus istirahat supaya obatnya bekerja," ucapku kemudian. Dia seperti tak menghiraukan ucapanku sama sekali. Tiba-tiba saja dia berkata, "Aku rindu memelukmu seperti ini, baby." Entah sekadar meracau karena sedang demam tinggi, atau memang dia bersungguh-sungguh mengatakannya. Aku tidak tahu. Namun yang pasti, darah di sekujur tubuhku langsung berdesir cepat dan jantungku berdebar karena terperangah. Dia memanggilku, "Baby." Tangan itu masih terus mengarungi, tidak merenggang sedikit pun. Waktu menunjukkan pukul 5 pagi ketika aku terbangun dari tidurku dan menyadari kalau semalaman penuh aku tertidur dalam pelukan Elliot. Di kamar Evan dan Ervin, terdapat alat pemantau suara bayi yang sambungannya memang terhubung ke kamarku. Suara gumam salah satu anak kembarku yang terdengar dari alat itulah yang membuatku terbangun. Beruntung pagi-pagi buta begini belum ada suara tangisan nyaring.
Biasanya yang selalu menangis saat bangun tidur adalah Ervin. Dengan begitu, ku yakin suara gumam yang terdengar adalah suara Evan. Aku sedikit mengangkat kepalaku untuk menatap wajah Elliot, lantas kudapati matanya masih terpejam rapat. Ketika menatap wajah Elliot, aku teringat pada apa yang terjadi semalam. Dia memelukku dan mengucapkan beberapa kalimat yang membuatku langsung mematung. Dia bahkan memanggilku dengan panggilan yang sangat mesra. Setelah memanggilku begitu, dia mencium dahiku dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Aku hanya bisa termangu dalam pelukannya dengan perasaan yang campur aduk. Beberapa menit usai kejadian itu, aku menyadari kalau dia telah ketiduran. Aku pun juga turut tertidur karena kelewat nyaman berada dalam pelukannya. Well, itu membuatku enggan untuk besar kepala. Barangkali dia hanya meracau sebelum tidur, mengingat demamnya sangat tinggi semalam. Elliot, panggilku dengan suara setengah berbisik. Diamnya Elliot yang bahkan tak bergerak sedikit pun, cukup menerangkan kalau dia masih tidur. Plester penurun demam masih tertempel di dahi Elliot. Maka dari itu, aku mencoba untuk menempelkan punggung telapak tangan kananku di pipinya. Dengan harapan suhu tubuhnya sudah turun, aku nyaris merasa senang dan lega. Namun, rasa lega itu raib, sebab ternyata tubuh Elliot masih sangat panas. Demamnya belum turun juga pagi ini. Aku harus memeriksa Evan dan Ervin dulu sekarang, setelah itu menyiapkan obat dan makanan agar Elliot bisa langsung makan begitu bangun tidur. Akan tetapi, aku tidak bisa melepaskan diri dari pelukan Elliot. Dia memelukku dengan sangat erat. Bahkan ketika aku memegang tangan Elliot untuk menyingkirkannya secara perlahan dari tubuhku, tangannya itu kembali merengkuh dan membuatku tetap rapat dengannya. Kedua mata Elliot masih terpejam dan tampaknya memang masih tidur. Namun, dia seperti tidak mau melepaskanku, seolah aku adalah guling yang memaksimalkan kenyamanan tidurnya dan tidak akan dia lepaskan sampai dia benar-benar bangun. Elliot. Hei, apa kau sudah bangun? Tolong lepaskan aku, ujarku lembut sambil mengusap-usap bahunya. Dia tak menjawab. Aku pun kembali berusaha untuk lepas dari pelukannya. Jangan pergi. Aku mohon. Gumam Elliot tiba-tiba. Tidak terlalu jelas selagi dia masih memejamkan mata dan justru seperti mengigau, tetapi rengkuhannya yang menjadi lebih erat membuatku bingung, sebenarnya dia tidur atau tidak. Aku tidak pergi kemana-mana. Hanya ingin memeriksa Evan dan Ervin dulu, kataku kemudian. Elliot tidak bersuara lagi dan masih tetap memelukku. Namun 5 menit kemudian ketika aku mencoba untuk melepaskan diri dari pelukannya, ternyata berhasil. Aku menaikkan selimut yang menutupi tubuh Elliot, menyelimutinya sampai bahu agar jangan sampai dia kedinginan. Setelah itu, aku beranjak keluar untuk segera pergi ke kamar anak-anakku. Evan yang sudah bangun, mulai merengek karena ingin minum susu. Aku segera menyiapkan 2 botol susu untuk Evan dan Ervin. Saat aku kembali untuk memberikan susu pada Evan, akhirnya Ervin bangun dan menangis. Dia terlihat sangat gelisah sembari terus menyentuh perban di dahinya. Jangan disentuh, kataku lembut seraya langsung menahan tangan Ervin dan mengangkat putraku itu untuk menurunkannya dari tempat tidur. Ibu. Sakit, rengek Ervin sambil menangis terseduh-seduh. Aku khawatir tangisan Ervin akan membuat Evan ikutan menangis. Maka dari itu, selagi Evan masih minum susu dengan tenang di karpet, aku segera membawa Ervin keluar kamar. Aku menggendong Ervin dan menemaninya minum susu tanpa mau menyia-nyiakan waktu, sehingga juga sekaligus menyibukkan diri untuk mengangkat piring maupun gelas kotor di ruang tamu dan kubawa ke dapur. Saat aku baru saja akan membuka kulkas dengan maksud menyiapkan bahan untuk membuat sarapan, kudengar pintu unit apartemenku diketuk. Sambil menggendong Ervin, aku beranjak untuk membukakan pintu itu. Rupanya yang datang adalah Nenek Berta. Sudah kuduga kau pasti sudah bangun, Lily, kata Nenek Berta dengan paras keibuannya yang sangat menenangkan.
Wanita tua itu beralih menatap Ervin yang kugendong, lalu mengusap rambutnya seraya melanjutkan, "Malang sekali cucuku yang satu ini. Kau pasti kesakitan sekali karena terluka, ya?" "Nenek," gumam Ervin selagi masih mengisap ujung botol susu. Terlihat jelas dia ingin menyapa. Aku membukakan pintu lebih lebar untuk mempersilakan Nenek Berta masuk. "Aku baru saja akan membuat sarapan," kataku. "Aku berniat membawakan sarapan untukmu dan Franz." "Tidak usah. Aku tahu pagi ini kau pasti akan sangat repot karena harus mengurus Ervin yang masih sakit. Jadi, karena aku bangun lebih cepat, aku membawakan sandwich daging untukmu," tutur Nenek Berta sembari meletakkan 2 buah kotak bekal berukuran sedang ke atas meja ruang tamu. "Ya ampun. Lagi-lagi aku merepotkanmu, Nek." "Tidak, Lily. Anak cantik ini selalu saja merasa sungkan." Nenek Berta mengusap-usap bahuku. Aku pun mempersilakannya untuk duduk dulu di sofa ruang tamu. Karena tahu Nenek Berta punya gula darah tinggi, aku tahu kalau dia tidak boleh mengonsumsi teh atau minuman berkafein dan berasa pagi-pagi begini. Nenek Berta juga tidak suka teh tawar. Maka dari itu, kusuguhkan segelas air putih untuknya. "Franz belum bangun?" tanyaku sembari duduk di hadapan Nenek Berta dan memangku Ervin. "Belum. Tadi malam aku dengar suara rekan-rekannya yang datang dan mengobrol lama. Mungkin dia baru tidur pukul 3 setelah rekannya pergi." "Ah, begitu." Aku manggut-manggut. "Minggu depan Franz akan bertugas lagi." "Iya. Tapi dia bilang selama 2 minggu lagi masih berada di kota ini, karena ditugaskan untuk membantu atasannya di perbatasan dan mengikuti pelatihan. Entahlah setelah itu dia akan pergi kemana lagi. Dia belum bilang apa-apa. Franz mungkin khawatir kau akan kepikiran, makanya dia belum bilang apa-apa." Nenek Berta hanya menghela napas saja. Tak berselang lama, Evan muncul dari kamar dan datang ke ruang tamu. Nenek Berta pun tampak sumringah ketika melihat Evan, lantas mulai mengangkat Evan ke pangkuannya. "Lily, sebenarnya ada yang ingin aku bicarakan denganmu," kata Nenek Berta. Apa, Nek?" "Kau tahu. 5 tahun lalu, Franz sudah memiliki wanita yang ingin dia nikahi, tapi aku tidak setuju karena wanita itu tidak memiliki sifat dan perilaku yang baik. Bahkan dia sempat bertengkar dengan Franz karena 2 bulan Franz tidak pulang dari wilayah Texas, lalu menyuruh Franz berhenti jadi tentara dan keluar saja dari keanggotaan militer," tutur Nenek Berta. Setelah memberi jeda sejenak, dia melanjutkan, "Bukannya aku mau ikut campur atau terlalu mengatur-atur hidup anakku. Tapi sebagai seorang ibu, aku khawatir jika Franz tetap menikah dengan wanita itu, rumah tangganya hanya bertahan sebentar saja. Itu bukan hal baik. Aku ingin Franz memiliki rumah tangga yang tentram dengan wanita yang memang benar-benar sesuai untuknya. Walaupun sebenarnya wataknya agak keras, tapi Franz adalah anak yang penurut. Dia mau menurutiku ketika waktu itu ku bilang tidak merestui pernikahannya." Aku mendengarkan dengan baik semua yang dikatakan Nenek Berta, manggut-manggut menyimak cerita yang dia tuturkan. Yang kupikirkan hanyalah Nenek Berta ingin curhat saja, jadi aku pasang telinga untuk menjadi pendengar. "Kau wanita yang sangat baik, tangguh, dan penuh perhatian. Aku selalu kagum padamu. Seorang dokter bedah yang punya anak kembar, melahirkan dan membesarkan anak-anakmu sendirian, bahkan tidak pernah sekalipun kulihat kau mengeluh. Sudah lebih dari 2 tahun kita bertetangga dan saling membantu, sehingga tidak aneh jika aku merasa akrab denganmu dan menganggapmu seperti anak sendiri, kan?" kata Nenek Berta kemudian. Aku tersenyum lembut dan mengangguk pelan. Apakah kau mau hidup sendirian terus? Bagaimana kalau kau menikah saja dengan Franz dan menjadi menantuku?" Aku nyaris tersedak oleh angin saat mendengar Nenek Berta berkata begitu. Rasanya ada sesuatu yang mendadak mengganjal tenggorokanku dan membuatku ingin batuk karena saking terkejutnya. Akan tetapi, aku tetap menahan diri dan berupaya untuk tenang.
Tidak langsung menikah. Maksudku, kau bisa menjalin hubungan dulu dengan Franz. Kedepannya pasti kalian akan sangat cocok, sehingga setelah itu kalian bisa menikah. Aku tahu Nenek Berta pasti hanya sekadar menyampaikan pemikirannya saja soal kecocokan. Ku yakin dia pun tak akan memaksaku. Namun tetap saja, sekarang aku harus berpikir keras menyusun kata dan kalimat macam apa yang akan kulontarkan untuk merespons perkataannya, sebab aku merasa tidak enak hati. Selama 2,5 tahun terakhir, aku hanya fokus bekerja dan mengasuh anak-anakku. Memikirkan kesedihanku soal Elliot saja sudah seringkali memakan banyak waktu. Jadi, selama ini aku tidak pernah terpikir soal hubungan dengan pria baru. Sama sekali tidak pernah. Hari-hariku terlalu sibuk memikirkan anak-anak, bagaimana caranya menjadi ibu yang baik dan bisa mengasuh anakku dengan cara yang sesuai. Memikirkan bagaimana anak-anakku bisa hidup dengan layak dan tidak terabaikan, selagi aku juga fokus mengejar gelar spesialis bedah saraf yang kuinginkan. Saat hari libur pun kadang aku harus pergi ke kota sebelah untuk datang ke kampus, melaksanakan beberapa keperluan sebelum esok harinya membantu dokter senior melakukan operasi di rumah sakit. Dengan semua hingar-bingar kesibukanku tiap hari, mana sempat memikirkan soal pria. Satu-satunya pria yang selalu membayangi kepalaku hanyalah Elliot, karena gilanya aku masih mencintainya dan dialah sumber alasan mengapa aku bisa ada di kota ini. Ketika Nenek Berta mendadak mengatakan semua itu, aku merasa tersanjung atas anggapannya yang positif terhadapku, tetapi aku juga bingung. Franz adalah pria yang sangat baik dan bahkan juga lumayan tampan. Namun, itu bukan berarti aku terpikir pada hal yang tidak-tidak selain bahwa dia adalah tetangga dan teman yang baik. Setelah menyeka sisa-sisa susu di sudut bibir Ervin, aku berkata, Aku benar-benar berterima kasih karena kau sebegitunya percaya padaku, Nek. Tapi sekarang aku masih fokus melanjutkan pendidikanku untuk gelar spesialis kedokteran. Karena selama ini fokus mengasuh Evan dan Ervin juga, aku sama sekali tidak ada kepikiran soal hubungan. Dan yang paling penting, aku sebenarnya masih berstatus istri dari suamiku. Sampai detik ini kami belum pernah bercerai. Ya sudah, ceraikan saja suamimu. Toh, kau pun tinggal sendirian selama ini, kan? Kau sudah seperti single parent. Setelah itu, menikahlah dengan Franz. Franz pun pasti menyukaimu dan sudah jelas menyayangi anak-anakmu. Dia selalu bertanggung jawab pada keluarganya. Aku terkekeh canggung. Sekarang, aku bahkan tidak tahu harus berkata apa dan kebingungan bukan main. Oh, aku baru ingat. Bolehkah aku minta resep untuk obat kolesterol yang waktu itu? Sepertinya aku ingin membeli lagi di apotek, ujar Nenek Berta kemudian. Rasanya sangat lega ketika dia mengatakan itu hingga topik pembicaraan langsung teralihkan, karena jujur, aku merasa canggung dan kebingungan sekali. Apakah kolesterolmu kambuh? Iya. Sudah seminggu belakangan gejalanya muncul lagi. Ya sudah, nanti sore setelah aku pulang dari rumah sakit, lebih baik nenek datang ke klinik tempatku praktik saja. Harus diperiksa dulu sebelum ku berikan resep. Atau kau mau langsung ke rumah sakit bersamaku? Supaya bisa sekalian diperiksa oleh dokter spesialis jantung, tuturku untuk menjawab perkataan Nenek Berta tadi. Nanti sore kau pasti kelelahan setelah bekerja seharian. Kalau begitu, lebih baik aku ikut denganmu ke rumah sakit pagi ini. Nenek Berta berdiri dari duduknya, lalu melanjutkan, aku harus bersiap-siap sekarang. Kuantar Nenek Berta sampai ke depan pintu unitku. Aku juga mengucapkan terima kasih padanya karena sudah mengantarkan sarapan. Sebagai gantinya, biar nanti aku yang menanggung biaya berobat Nenek Berta ke rumah sakit. Aku ingin mengatakan pada Nenek Berta kalau sebenarnya suamiku sedang ada di sini. Namun, karena barusan dia membicarakan tentang hal yang sangat mendadak dan membuatku heran, aku jadi lupa soal keinginanku itu.
Mungkin nanti Elliot sudah bangun sebelum aku berangkat, sehingga aku bisa memperkenalkan Nenek Berta padanya. Ibu, kartun, ujar Evan sambil menunjuk televisi ruang tamu. Aku pun menyalakan televisi itu dan mengambil biskuit bayi, kemudian mendudukkan Evan dan Ervin di karpet yang ada di sana. Dengan begitu, selagi mereka mulai menonton televisi sambil asyik mengunyah biskuit, aku berniat pergi ke dapur sambil membawa kotak berisi sandwich yang tadi Nenek Berta berikan. Baru saja aku berbalik, langkahku langsung terhenti ketika melihat Elliot keluar dari kamar yang letaknya tak terlalu jauh dari ruang tamu. Elliot, kau sudah bangun rupanya, sapaku sambil tersenyum simpul. Demammu masih belum turun. Berbaring saja dan istirahat dulu. Dia diam menatapku dengan matanya yang masih sayu. Aku tidak mengerti mengapa mata coklat itu seperti menyimpan banyak hal. Akan tetapi, dia sempat memandang lama ke arah pintu, seolah tahu kalau ada orang yang baru saja keluar. Aku agak heran. Sejak kapan Elliot bangun? Apakah dia sudah bangun sejak Nenek Berta datang, lalu mendengar obrolan kami di ruang tamu?